دايم الله دايم كيف يسلو من قاد بولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Abuya Kiai Haji Ahmad Bukhar Ibn Kiai Haji Abdurrahman Nawawi, semoga Allah panjangkan umur, sehatkan badannya, manfaatkan ilmunya buat kita semua. Ketua DKM yang baru saja menyampaikan sambutan sebagai Al-Sohibul Wilayah, dan juga yang sama kita hormati Afinafillah Ustaz Muhyiddin MPD, Ketua Mas Al-Iqtisam. Singkat dan langsung saja, tidak saya sebutkan satu persatu semua yang ada di sini para ketua DKM. Kalau disebutin atu-atu, nasi menjadi dinam. Ini tak kelamaan, kelihatannya ya. Semua yang hadir di sini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin insyaallah. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ketika saya berada di Semarang memenuhi 4 panggilan di sana, saya WhatsApp dengan Akhilafillah Ustaz Muhyiddin. Ustaz Afwan, ini saya mau sampaikan masalah materi kitab guru kita atau masalah kurban. Jawabnya langsung, kurban yang pas katanya. Kata Ustaz Muhyiddin. Baik kalau gitu. Banyak orang yang nggak paham tentang kurban. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hamba-hambanya semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin adanya kesempatan yang untuk pengabdian kepada Allah, Allah mengharapkan hambanya semakin mendekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah gariskan, yang perlu kita amalkan untuk kehidupan kita dalam setiap momen ibadah. Dalam tatanan bahasa Arab, saya coba kutip dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, dan juga ada Udhiyatul wa Ahkamiha. Salah satu kurang pahamnya kita melaksanakan kurban itu kalau kita tidak mau mengkaji kajian asal kata kurban tersebut. Contoh, kurban ini, kalau ada bahasa Arab kurban, ini artinya sesuatu yang dekat. Ada kata kurban yang asal kata kurban itu bentuk superlatif, artinya bentuk yang membandingkan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi keistimewaannya. Artinya kurban itu sesuatu yang semakin mendekat atau lebih mendekat. Itu dikatakan kurban. Nah, pada bulan Zulhijjah, dari Zulqa'dah Zulhijjah ini Allah berikan kesempatan hambanya yang pertama untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, mereka yang dipakai oleh Allah menunaikan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Sementara yang tidak berangkat, ini kita ada kesempatan kedua, yaitu menyembelih hewan korban kalau kata orang kita, atau udhiyah yang sebenarnya. Dasar dan dalilnya lengkap, banyak di Al-Quran. Yang paling populer, Bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang populer pasti kena, pasti hafal. Inna
Nih bu, bapak ngaji jadi paham. Padahal dari kurban ada di Al-Baqarah, ada di Al-Maidah, ada di As-Saffat, ada surah-surah lain tentang menjalankan kurban. Yang populer inna atau inakal karena ngaji juga udah hafal bu. Nggak percaya ikut tes nih. Bapak. Alam kaifa qala rabbuka li ashabil. Tuh, ngaji tiap subuh kuliah subuh. Coba ibu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Ngaji bu. Bawa kita semua. Intro masih benar dah. Wa ilal likulli mumasatil. Oh, bawa bu. Bawa bu. Coba ibu, yang gampang ya bu. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin. Dia. Ya Allah. Kita bahas surah yang populer inna a'tainaka kautsar. Lalu apa Allah yang kehendaki dalam kurban tersebut? Nih, yang pertama dari kata asalnya, asal kata bahasa kurban, sesuatu yang mendekat diharapkan lebih mendekat kembali dan hasilnya pasti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban seseorang la yanalallahu ruha wa la dima'uha wa la yanalu taqwa. Allah enggak terima darahnya, enggak terima dagingnya, tapi ketakwaan seseorang. Fadilah kurban takwa sama dengan ibadah haji. Orang kelar menunaikan ibadah haji disuruh berbekal dari Allah, disuruh bekal sama Allah. Surahnya jelas. Itu ada di Al-Baqarah ayat 97. Akhir itu surahnya di akhir ayat tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairan zadit taqwa wa taquni ya ulil. Apa semua? Orang yang haji jawabannya takwa, orang yang berkurban jawaban juga kan takwa. Cuma yang jadi masalah hewan kurban ini kita punya syariat. Mana syariatnya? Pertama kalau beli kambing atau sapi yang jantan, yang warna putih ada kehitaman sebagaimana dilakukan Rasul. Apalagi yang gede, yang gemuk. Jangan kambing mencegah cekek mati ibu kurban, innalillah. Jangan cari yang murah, yang bagus, yang mahal. Kalau kata Nabi dalam kitab yang saya sebutkan tadi, itu kullu'ah udhiyatan. Sampai jelaskan itu inna ala kulli ahli baitin. Setiap ahli setiap rumah yang ada orang itu, ada keluarga, kullu'ah. Setiap tahunnya udhiyatin, satu nama udhiyah. Kalau seperti satu Tanjung Barat, satu rumah satu kambing, 20 kambing yang ada di Al-Jilmi. Banyak tuh. Karena nggak paham, nggak mau deketin Allah lebih dekat lagi. Akhirnya kita nggak mau kurban, maunya terima kupon. Kurban gagal, nggak ada kupon ngambek. Lu orang sono, coba lihat. Di sini masalah kali. Ya Allah, nungguin orang-orang yang namanya puasa Arafah, dia merenung, kontemplasi, dia merenung dengan bijak, apa sih yang membuat saya jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya malas ibadah? Kenapa saya malas sedekah? Ini orang yang benar-benar punya pikiran agamisnya, dia akan merenung untuk merasa diri. Tapi kalau di tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah, orang yang kurang agamanya pasti mikirin kapan aku nyampe begitu, Pak. Maka dari itu, ayo sama-sama kita ikutin sunnah uluhiyah, sunnah kurban. Nah, ini ada syariatnya pemberian hewannya. Kalau kambing lihat masuk umurnya, kalau domba di atas 6 bulan, kalau kambing Jawa itu di atas 1 tahun, kalau sapi di atas 2 tahun minimal, kalau onta udah 5 tahun. Ada yang buat orang 1 nama, ada yang kolektif 7 nama untuk onta 10 orang. Itu harus dipikirin mau dikaji kayak gini. Beli kambing, lihat umurnya. Ini kambing udah cukup belum? Karena banyak pedagang yang makal sekarang. Maaf, pedagang kambing bukan nyinggung. Kambing masih kecil, giginya dicabut pakai taku.
Saya lihat sendiri, dicabut tuh, udah putar. Insya Allah ada tuh. Lalu apa lagi? Ini lihat di antara hikmah kurban. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, coba lihat. Ada kesamaan di antara kurban dengan haji, cuman jalan ada kesamaan hasilnya, tapi jalannya beda. Yang pertama, ketika orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dari Arafah dia menuju Muzdalifah, kemudian ke Jamarat, melompat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sama ketika kita menyembelih tuh hewan yang kita potong Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Cuma syariat yang ini banyak yang tinggal. Hendaknya orang yang berkurban punya niat, jelas niatnya. Misalnya Allahumma taqabbal minni wa ahli hadhihi minka wa ilayka wa taqabbal ya karim, atau apa namanya, doa kurban yang lainnya. Kemudian apa lagi? Orang yang melontar ke Jamarat, dia lempar itu semua penyakit buruk yang ada dalam hatinya, iri, dengki, hasad, sombong, dibuang semua. Dia berjanji setelah dia melontar menghadap kiblat, dia baca apa? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Dia saksikan, dia ikrarkan dirinya bahwasanya sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya semata-mata karena Allah. Maka hendaknya orang yang berudhiyah, orang yang berkurban sunnah, saksikan gorak di leher, ketika darah mengucur, buang semua sifat hewaniah yang ada dalam diri kita. Kemudian apa? Usai disembelih, yang berkurban, berudhiyah, menghadap kiblat, baca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Ini orang motong korban yang ketiga apaan? Wah, ngamuknya yang seru. Apalagi kalau sampai meloncat, seru banget itu. Seneng banget. Ini jarang kita baca, udhiyah. Oh, korban. Lu nggak lihat? Udah panitia. Saksi itu sunnah tuh. Kenapa orang yang menyaksikan hewan kurban ini salah satu fadilahnya, ketika darah keluar, lihat semua sifat-sifat hewaniah kita buang semua, lempar semua, kemudian janji sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat darah yang mengalir. Kalau punya sifat hewaniah, Pak, kambing, sapi makannya apa? Rumput, daun-daunan. Kalau kita punya sifat hewan, aspal digarut, kabel dipapak. Coba rasain. Ini buang sifat-sifat hewaniah kita nih. Kenapa? Tidak menghalalkan berbagai macam cara untuk kesenangan kita. Saya yakin kambing paling berumput pada daun-daunan. Kalau manusia punya sifat hewaniah, beneran coba dah. Sampai aspal digigitin. Kalau bisa yang namanya kabel, yang namanya ada kesempatan proyek, habis dibulotin. Orang luar sana jangan sebut. Bukannya ngeri kita melihat itu. Banyak banget tuh korupsi yang merajalela karena ada sifat hewaniah di dalam diri manusia. Maka dari itu nggak panjang nggak lebar. Karena kenapa? Karena kita sudah siang sampai 7 nih. Ada yang jalan pagi. Ini berarti ini ketika potong, yang motong pertama ini menghadap kiblat. Apa yang dibaca? Setelah dibaca Rabbana taqabbal minhum li ahli, misalkan siapa yang sapi 7 nama, bulan terus sebenarnya selesai Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, panik gitu. Begitu keluar darahnya, buang semua kotorannya. Jangan sampai kita biarkan selesai inni wajjahtu wajhiya sampai dengan selesai. Bahkan ada ulama mengatakan dianjurkan untuk melaksanakan sunnah, salat sunnah 2 rakaat. Banyak yang kita kaji tuh. Nah, ini bahan kita tentang udhiyah plus kurban. Kenapa? Kalau kita berkurban melaksanakan udhiyah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur atas segala nikmat, jelas nikmat yang Allah berikan, Allah gambarkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak mampu kita ngitung nikmat Allah. Kalau kita bersyukur, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, nikmat kita tambah. Ayo, mumpung ada kesempatan nih, masih banyak orang belum buka lapak dagang, bukan sudah dagang. Ayo siapin duitnya. Beli apa yang kita sanggup? Kambing. Beli apa yang kita sanggup? Sapi. Ayo, terus semua.
Kita siapin apa yang kita korbankan untuk mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan bertambahnya dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin itu akhir hayat kita husnul khatimah. Yang tidak kita harapkan akhir hayat kita su'ul yang tidak kita harapkan su'ul khatimah, dan yang mudah-mudahan kita dihindarkan dari su'ul khatimah. Ada bedanya, kalau husnul khatimah itu bagus di akhirnya, su'ul khatimah jelek di akhirnya, enggak ada apa yakin tauhid kita. Kalau su'ul khatimah buruk dilihat mata meninggal kita. Bukan yang enggak beriman, dia beriman. Su'ul khatimah misalnya ketabrak kereta, mobil, itu saul. Tapi kalau su'ul jelek banget dah. Kalau saul mudah-mudahan masih ada iman dalam dirinya. Yang enak husnul khatimah. Kalau kita akan husnul khatimah terus berbanyak kebaikan di dalam diri kita. Jangan sampai kita kelewatan untuk berbuat baik. Saya punya putri baru kerja, baru selesai, bulan dia bilang apa? Apa yang Bapak ajarkan untuk bulan ini? Kamu ada rezeki, afdalnya kamu harus itu sunnah muakkadah untuk kurban. Semua putra-putra saya semua saya ajak, ayo kurban. Termasuk istri saya ajak semua. Kenapa? Jangan sampai kehilangan momen yang begitu berat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan kedekatan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah berikan kita rezeki yang nantinya untuk melaksanakan udhiyah. Sebagai penutup, kurban itu bagi orang yang mampu. Ulama banyak mengatakan dia ada hukum wajib. Tapi untuk kita yang ada rezekinya, itu dikatakan sunnah muakkadah. Dan bagi orang yang tidak ada rezekinya, belum ada rezekinya, jangan khawatir, ada kesempatan untuk mencapai derajat takwa, yaitu puasa di hari Arafah nantinya. Haji jawabannya takwa, kurban jawabannya takwa, puasa Arafah juga jawabannya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat semua dan memberikan kesempatan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah harapkan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang manfaat dan juga diberikan kepada kita semuanya diberikan kepada kita kelapangan, kelonggaran untuk melaksanakan ibadah kepada Dia. Terima kasih. Ini saya dapat saya sampaikan. Lebih dan bermohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Namun sebelumnya sama-sama kita renungkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-maghribi ana wan nabiyyuna min qabli la الله دايم كيف يسلو من قال